pagi, murid-murid Miss. Hari ini kita masih daring dalam pelajaran kita, pelajaran geografi. Masih bersama saya dengan Miss Eva Martina Hasibuan SPD. Oke kelas, hari ini Miss harapkan kalian itu bersiap-siap, memakai baju seragam sekolah, menyiapkan buku pelajaran, menyiapkan buku catatan, sudah, dan tetap stay di kelasnya masing-masing. Oke, hari ini kita akan belajar geografi dalam sistem daring ya kan. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita ini bisa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, agar proses pembelajaran kita tetap berjalan baik, mulus ya kan, supaya materi yang diajarkan ini tidak terputus-putus oleh karena jaringan. Makanya kita memulainya dengan berdoa. Oke nak, ayo mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Halo nak, hari ini kan kita belajar geografi ya kan. Nah, materi kita itu adalah tentang cagar biosfer. Materi kita masih sama tentang pelajaran biosfer karena masih bab 2 ya nak. Nah, hari itu kan kita sudah mempelajari kalau namanya biosfer itu adalah persebaran makhluk hidup. Siapa saja makhluk hidupnya? Yaitu hewan dan tumbuhan ya kan. Itu tersebar di seluruh dunia. Karena kita ini kan Indonesia ini sangatlah luas sekali ya kan. Wilayahnya, sehingga persebarannya itu merata ya kan, tersebar secara menyeluruh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cagar biosfer. Biosfer itu merupakan lapisan fenomena yang keempat, ya kan? Nah, sekarang ini kita memasuki pembelajaran cagar biosfer yang akan Miss sampaikan ke kalian. Jadi, simak, perhatikan slide, bila perlu dicatat ya nak. Semoga saja kalian itu tidak patah semangat, tapi tetap harus semangat. Sudah, karena belajar geografi itu sangat menyenangkan. Jadi, kita belajar tentang hewan dan tumbuhan saat ini. Sudah? Nah, ini kan ada tim Miss paparkan slide PowerPoint. Jadi, kalian tolong pahami dan dipelajari ya nak, tentang pembelajaran kita ini yang ada biosfer. Udah? Cagar biosfer. Lihat. Pertama, cagar biosfer itu apa? Nah, kita lihat dulu. Cagar biosfer ini adalah wilayah atau kawasan yang terdiri dari daratan, perairan, dan pantai yang dipergunakan untuk menemukan kompromi antara kelestarian alam, pemanfaatannya, dan penggunaannya bagi kehidupan umat manusia. Nah, itulah pengertiannya, wilayah atau kawasan. Iya, kalau misalnya kan kalau wilayahnya itu berada di daratan, perairan, atau pantai, itulah cagar. Ya kan, cagar. Biosfer itulah tadi persebaran untuk makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Kita lihat di situ. Itu semua dipergunakan untuk menemukan kelestarian alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Yang dimana kalau misalnya alam itu lestari, pasti kita sebagai manusia, pasti sangat sungguh menyenangkan, sungguh indah kalau kita melihat kelestarian alam itu tertata bagus ya kan. Kita bangga kalau kelestarian kita itu sudah sangat bersih, baru sudah sangat teratur. Itulah dia ya kan. Nah, apa sih latar belakang dari terbentuknya jaringan cagar biosfer? Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Di sini ada slide PowerPoint-nya nak. Di sini kan manusia dan alam seringkali ditempatkan dalam dua kutub, ya kan?
Dua kutub itu misalnya kita itu berada di di lingkungan rumah dan lingkungan alam. Jadi ini kan dua kutub ya kan, manusia dan alam seringkali ditempatkan dalam dua kutub yang berseragam, ya kan? Nah, dalam pemenuhan segala kebutuhannya, manusia kerap memandang alam sebagai sebuah objek yang bisa terus dikeruk hanya demi meningkatkan kesejahteraannya. Ya kan? Itulah, manusia itu sangat banyak kebutuhannya. Jadi, manusia itu memandang alam itu sebagai objek. Karena itulah dia titik tumpunya. Tanpa alam, manusia tidak bisa memenuhi segala kebutuhan. Makanya di sini latar belakangnya itu ya kan, alam lah yang menjadi objek kebutuhan manusia untuk hidup, ya kan. Nah, sayangnya hal tersebut menimbulkan masalah berupa pengrusakan lingkungan alam secara besar-besaran. Iya, karena kita lihat manusia ini terkadang iya benar, dialah sebagai topik utama ataupun peranan penting dalam mengatur lingkungan hidup. Itu peranan pertama, itu manusia. Tetapi ada juga manusia yang tidak menggunakan akal dan pikiran sehingga dia menggunakan lingkungan itu secara berlebihan, sehingga dia membuat lingkungan itu rusak. Misalnya ya kan, dia mau membuat pertanian, ya kan, dengan tanah yang bagus tadinya. Nah, setelah itu mereka gali lagi sana, gali lagi, sehingga tanah ini jadi rusak, tanah sana juga rusak. Jadi kan lingkungan itu jadi rusak semuanya. Nah, selain itu, ya kan, manusia juga membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan ya mungkin saja bisa menyebabkan dampak banjir, ya kan? Ya kan? Lihat, kalau misalnya lingkungan kita itu sudah banjir, pasti akan ada wabah penyakit. Makanya tadi kan dibikinnya, sayangnya hal tersebut menimbulkan masalah berupa pengrusakan lingkungan alam secara besar-besaran. Tadi kan alam, sini manusia. Itu kan tadi sangat berkaitan ya kan, sangat mempengaruhi. Nah, tapi bagaimana itu kalau misalnya kita manusia yang merusaki segala alam, pasti kita itu tidak bisa terpenuhi. Makanya kita itu sebagai manusia haruslah bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Jangan membuang sampah, jangan membuat pengrusakan tanah. Kita lestarikanlah itu, ya kan, supaya nanti di sini kan pada akhirnya prinsip sebab akibat berlaku, alam membalas. Itulah tadi kan, membalas dia. Kalau kita bikin merusak alam, alam itu akan memberikan balasan kita kepada kita, ya kan. Itu tadi dengan kita buang sampah sembarangan sehingga alam itu marah, jadi menyebabkan banjir bagi kita. Makanya bisa menimbulkan bencana seperti penyakit, ya kan? Dan masih banyak hal lainnya. Bisa kamu lihat pada slide PowerPoint ya, Nak. Nah, inilah yang disebut dengan konflik dengan alam. Lahirnya kesadaran bahwa interaksi antara manusia dan alam harus dilakukan dengan pendekatan lain. Mendorong UNESCO. Apa itu kepanjangan UNESCO? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO itulah badan PBB yang berkaitan dengan pendidikan dan budaya. Sudah? Nah, di sini mencetuskan sebuah program bernama Man and Biosphere atau Manusia dan Biosfer pada tahun 1971. Ya kan? Nah, program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana interaksi antar manusia dan lingkungan sekitarnya. Dengan ini diharapkan kemudian dapat dilahirkan sebuah hubungan ideal, ya kan, antara keduanya. Dengan siapa? Manusia dan lingkungan. Nah, di sini
dapat membangun sebuah ekosistem yang menguntungkan kedua belah pihak demi umat manusia sendiri. Iya, kalau kita membuat hubungan kita dengan lingkungan itu bagus, maka akan tercapai ekosistem yang bagus, ya kan? Makanya ekosistem itu sangat diperlukan bagi lingkungan kita, ya kan? Nah, sebagai tindak lanjut dari program ini, sejak tahun 1976 dibentuklah jaringan cagar biosfer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bayangkan, nak, kalau kita lihat, Indonesia itu kaya sekali akan kelestarian alam, akan keanekaragaman hayati, ya kan? Makanya dari Sabang sampai Merauke itu sudah adalah dibentuk cagar biosfer. Yang dimana cagar biosfer itulah yang sangat memberikan keindahan, ya kan, keunikan dari lingkungan-lingkungan yang ada di seluruh Indonesia ini. Kita lihat, nah, kita bisa melihat pada slide PowerPoint. Nah, yang ke B, kita lihat B, struktur zona cagar biosfer. Nah, kita lihat di sini ada gambar struktur of a model biosphere reserve, ya kan? Di sini ada core area, buffer area, transition area, human settlement, research, education, training, tourism, dan recreation. Bisa kalian lihat. Nah, di sini struktur zona cagar biosfer mengingatkan fungsi sebuah cagar biosfer sangat beragam, mulai dari penelitian hingga menghidupi mereka yang tinggal di kawasan biosfer tersebut. Udah, ada 3 zonanya: core area, buffer area, transition area. Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Oke, nak, apa sih yang dimaksud dengan core area itu? Di sini kita lihat core area itu, ya kan, itulah dia zona inti. Ini dia zona inti merupakan kawasan yang dilindungi untuk konservasi. Di zona ini hanya diperbolehkan kegiatan penelitian, tetapi tidak merusak dengan kegiatan lainnya. Seperti kayak meneliti goa di Jepang, goa Belanda. Nah, itu meliti, ya kan? Nah, mereka di situ mendapatkan pendidikan, ya kan? Bentuk-bentuk goa Jepang bagaimana, goa Belanda bagaimana. Di situ mereka meneliti, ya kan? Mereka melakukan konservasi, tetapi mereka tidak merusak alamnya. Nah, core area itulah sebagai zona inti kita. Sudah? Itu tadi zona core area atau zona inti. Nah, yang kedua, buffer area. Ini kita lihat, buffer area itu ataupun buffer zone, Indonesianya kita buat ya, zona penyangga. Nah, di sini artinya merupakan area yang mengelilingi zona inti. Zona ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam, seperti pendidikan, rekreasi, ekowisata, dan penelitian. Contohnya, hutan yang ada di sekitar Curug Dago dan Curug Omas. Nah, itu dia, ya kan, dimanfaatkan untuk mengeksploitasi, ya kan. Nah, sini yang ketiga itu transition area. Apa sih itu artinya? Zona transition area itu ini, zona yang merupakan area yang mengelilingi zona penyangga. Apa tadi zona penyangganya? Yaitu buffer zone. Udah? Nah, di dalam zona ini diperbolehkan kegiatan pertanian, boleh bertani, boleh bermukim, dan boleh dimanfaatkan untuk lainnya. Dalam mengelola zona ini harus ada kerjasama berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, ilmuwan, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati ekonomi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Contohnya, adanya pedagang-pedagang kaki lima atau tempat makanan. Itulah dia transition area ataupun zona transisi. Kita lihat kan, kalau di dalam suatu objek wisata pasti ada itu, ya kan? Ada pedagang-pedagang kaki lima, tempat makan, jual minuman, di situ ada. Itulah dia mengelilingi zona-zona penyangga. Itulah dia kan. Nah, kalau human settlements itu ini dia human settlement sebagai suatu tempat ruang untuk hidup dan berkehidupan bagi kelompok manusia. Human itu ruang, ya kan? Ruang tempat kita untuk berkelompok, ya kan? Nah, disitulah kita lakukan pembicaraan, baru selain pembicaraan kita berbincangkan, wah, bagaimana ya Tuhan menciptakan keindahan alam ini. Itulah human settlement, ruang hidup untuk kelompok bagi manusia. Nah, research station itu ini. Research station adalah pusat penelitian. Itu merupakan wadah fungsional sebagai organisasi program yang melaksanakan dan mengelola penelitian atau riset sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan. Sudah? Nah, kalau kita berwisata, kita juga bisa melakukan penelitian. Nah, jadi kita itu harus membuat sebuah program-program itu yang akan kita laksanakan. Makanya itu harus kita tentukan bidang-bidang apa yang harus ada di dalam riset kita itu. Makanya kita kalau membuat pusat penelitian tentang pariwisata, berarti kita harus mengikuti program-program pariwisata yang sudah dibuat oleh tempat tersebut, tempat wisata itu, ya kan? Peraturannya sudah ada, jadi kita harus ikuti, ya kan? Itulah program-program itu harus kita ikuti dan laksanakan sesuai dengan bidangnya. Udah, itu arti research station. Nah, berikutnya di sini monitoring. Apa sih monitoring itu? Nah, kita lihat. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Di sini monitoring itu memantau. Dia itu bisa memantau, ya kan, di segala lingkungan itu, tempat wisata bisa kita lihat apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan. Tetap dimonitoring, harus tetap pada pengukuran-pengukuran di lapangan yang ada, yang nampak di dalam kajian observasi kita, ya kan? Itulah arti monitoring, memantau. Nah, di sini ada namanya, ya kan, education atau training. Education atau training itu adalah ini, bisa kita lihat. Ini anak, education training merupakan bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang. Itu pelatihan. Jadi kan, misalnya kalau kita membuat penelitian tentang objek wisata, ya kita tujuannya itu harus mampu meningkatkan keterampilan kita, ya kan? Apa yang ada tertera, ya kita harus mengikutinya, ya kan? Supaya kita itu bisa terampil, bisa dipakai, memiliki skill, kemampuan, ya kan? Makanya kita butuh itu. Nah, berikutnya turis atau recreation. Nih, turis atau recreation itu pengunjung atau rekreasi, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang secara sengaja untuk kesenangan ataupun kepuasan umumnya dalam waktu senggang. Iya, ya kan, kalau rekreasi itu ya kita mengunjungi tempat wisata kita, tapi kita itu tujuannya untuk bersenang-senang. Bisa saja untuk keperluan penelitian, tapi kita lakukan itu pada waktu yang senggang. Tapi kalau menggunakan waktu yang waktu yang jarang, ya kan,
ataupun waktu kita itu padat dengan kebutuhan dengan pekerjaan-pekerjaan lain, maka nggak ada nikmatnya rekreasi itu. Makanya kita itu butuh relax, ya kan? Kita itu memerlukan waktu yang senggang di dalam mencari kesenangan rekreasi di alam yang terbuka. Udah, makanya kita harus memanfaatkan kesenangan, kepuasan kita dalam rekreasi supaya kita itu bisa menggunakan waktu senggang, waktu yang luang banyak, biar bisa kita rilekskan otak. Udah, itulah semua yang ada di dalam Biosphere Area Zonation. Sudah, nak? Tahukah kamu kalau di Indonesia itu ada 11 cagar biosfer? Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint yang Miss sampaikan ini. Dan di situ cagar biosfer Cibodas yang ditetapkan pada tahun 1980. Yang kedua, cagar biosfer Tanjung Puting tahun 82 ditetapkan. Cagar biosfer Lorelindu tahun 93. Cagar biosfer Komodo tahun 1990. Cagar biosfer Pulau Seberut tahun 1993. Cagar biosfer Gunung Leuser itu tahun 1980. Udah, yang ketujuh kita lihat cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu ditetapkan tahun 2009. Cagar biosfer Taman Laut Wakatobi itu pada tahun 2012. Sudah. Nah, cagar biosfer Bromo, Tengger, Semeru, Arjuno ditetapkan pada tahun 2015. Yang ke-10, cagar biosfer Takabone Rate, Kepulauan Selayar yang ditetapkan pada tahun 2015. Yang ke-11, cagar biosfer Belambangan di Jawa Timur ditetapkan tahun 2016. Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Ini dia. Cagar Cibodas itu ada namanya elang Jawa dan owa. Ini gambar elang Jawa dan ini owa. Sudah, yang kedua cagar biosfer Tanjung Puting itu, ya kan? Orang utan. Di sini banyak sekali orang utan. Sudah. Yang ketiga tadi, cagar biosfer Lorelindu itu ada anoa. Ini ada gambar anoa, ini ada gambar babi rusa. Babi rusa itu dia munculnya ada kayak babi, tapi ada tanduknya. Makanya namanya babi rusa. Nah, yang keempat, cagar biosfer Komodo itu, ini banyak sekali komodo-komodo. Jadi, komodo ini kan sudah dilestarikan oleh pemerintah. Jadi, tidak boleh disalahgunakan ataupun berburu liar, itu tidak boleh. Dan yang kelima, cagar biosfer Pulau Seberut ini, di sini ada gambarnya. Taman Nasional Seberut. Inilah, wah cantik sekali ya kan, berada di tengah-tengah laut. Udah, nah disinilah tercatat ada spesies tumbuhan, spesies mamalia, spesies burung. Bisa kalian lihat pada situs internet ya kan. Nah yang keenam, cagar biosfer Gunung Leuser. Nah di sini Gunung Leuser ini berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, kalau Gunung Leuser ini banyak sekali monyetnya, gajahnya masih ada, ya kan? Itulah. Jadi dia kalau Gunung Leuser ini tepatnya di daerah itulah tadi Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ya kan. Dia di sini cagar biosfer ini memiliki kawasan yang sangat luas. 792.675 hektar. Nah, ini bisa kalian menikmatinya di hari-hari libur kalau udah selesai musim corona ya, nak. Nah, yang ketujuh, cagar biosfer Giam Siak Kecil Batu. Di sini cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu itu ada hewannya gajah dan harimau Sumatera ini. Inilah dia gambar dari Giam Siak Kecil Batu, ya, Bukit Batu ya kan, Giam Siak Kecil Bukit Batu. Inilah dia semuanya. Ada di sini, ya kan, gajah, labi-labi, bangau,
burung bayun, ada di situ. Udah bisa kalian lihat di slide PowerPoint yang disampaikan. Yang kedelapan, cagar biosfer Taman Laut Wakatobi. Wah, di sini sangatlah cantik Wakatobi ini karena di sini kan dia itu lautnya bersih, biru, indah, asri. Nah, di sini kan kalau cagar biosfer Taman Laut Wakatobi ini inilah surga terumbu karang. Banyak sekali terumbu-terumbu karang. Ya kan? Nah, bisa kalian lihat di situ. Ya, nah, yang kesembilan, cagar biosfer Bromo, Tengger, Semeru, Arjuno. Dah, di sini tumbuhan yang terkenal Edelweiss Jawa. Inilah gambar Edelweiss itu. Bunga Edelweiss. Biasanya ya kan, bunga Edelweiss ini adalah bunga yang bisa membuat keutuhan cinta, ya kan, bisa bertumbuh dan berkembang sampai selamanya. Jadi kalau orang berpacaran, katanya ya, Edelweiss inilah lambang bunga cinta yang bisa membuat hubungan itu tetap romantis, tetap awet. Nah, itu ada di daerah cagar biosfer Bromo, Tengger, Semeru, ya kan, sangat jauh itu karena kita dengar saja Edelweiss itu ya kan di internet kalau bunga itu sangatlah populer dalam hubungan perjodohan, hubungan cinta, ya kan. Tapi kalau misalnya kalian jalan-jalan ke cagar biosfer Bromo, Tengger, Semeru, bisa kalian beli atau bisa kalian putih. Itu kalau misalnya diizinkan oleh pemerintah setempat. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan, tapi itu tempat pelestarian tumbuhan, jadi itu tidak bisa lah dipetik, tapi kan ada diperjualbelikan, kan? Itu kalian bawa, kalian simpan, kalian jaga supaya keutuhan cinta kalian itu terhadap pasangan bisa tetap langgeng. Udah? Nah, yang ke-10, cagar biosfer Takabone, Rate, Kepulauan Selayar. Nah, di sini ada, ya kan? Ada ini apanya? Gambarnya inilah tentang perairan. Wah, sangat indah ya. Ini Kepulauan Selayar ini di Sulawesi Selatan. Wah, di sini bisa kita nikmati kelestarian lautnya. Bisa kita memancing, menangkap ikan, ya kan, berenang bisa. Udah? Nah, yang ke-11, cagar biosfer Belambangan di Jawa Timur. Di sini merupakan Taman Nasional, ya kan, yang diresmikan pada tahun 2016 di daerah Jawa Timur. Nah, di sini Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Meru Betiri. Inilah gambar-gambarnya. Di sini banyak sekali hewan-hewannya ya kan nih. Ini wah cantik sekali. Ini gambar lautnya. Ini gambar semua cagar biosfernya. Udah, disitulah semua. Nah, ketiga daerah ini merupakan daerah tapal kuda Jember. Udah, itulah tiga daerah. 1, ya kan, 2, 3. Itulah. Oke kelas, bisa kalian lihat pada slide PowerPoint yang Miss kasih. Silakan kalian tulis di buku catatan dan silakan kalian nonton video kalau ada yang Miss sampaikan. Udah, nanti setelah itu jangan lupa isi absen akhir, ya kan, supaya kalian itu tetap dikategorikan hadir. Nah, jangan lupa juga ada penugasan yang saya kasihkan sama kalian, jadi kalian kerjakan, kalian tulis di buku latihan. Nanti setelah itu kalian kirimkan ke GCR kita. Oke, Nak. Nah, hari ini pembelajaran kita mengenai cagar biosfer sampai di sini dulu. Besok kita lanjut kembali dalam materi selanjutnya. Miss harapkan kalian itu tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Dan tetap kalian jaga kesehatan kalian dengan cara rajin makan makanan bergizi, rajin berolahraga, dan rajin minum air putih. Oke kelas, sampai jumpa kembali.
Selamat pagi, selamat beristirahat, dan selamat menjalankan aktivitas. See you. Bye-bye murid-murid Miss. God bless you all.